kalau ada sesuatu yang menimpamu, akan beneran kan? Saya sudah tidak mau milih jalan kanan, tapi karena ada yang memerintahkan jalan kanan, saya hanya pilih, akhirnya kan musibah. Akhirnya dia sedih. Ya, atau dia resah. Maka janganlah engkau katakan, coba saya kemarin milih jalan kiri, niscaya tidak terjadi apa yang terjadi kalau saya milih jalan kanan. Jangan katakan itu, Pak. Sudah yang berlalu, sudah berlalu. Ucapkanlah qadarullah wa masya'a. Semua Allah telah tetapkan dan semuanya atas kehendak Allah. Itu hati tenang, Pak. Itu kiat agar pikiran fokus. Ya, kiat agar pikiran fokus. Yaitu sandarkan kepada takdir Allah, ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum ciptaan ini dan bumi. Dan kalau sudah bersandar kepada ketetapan Allah, yang ada adalah bertawakal. Saya beri contoh ya Pak. Ini pengalaman pribadi di keluarga kecil saya. Waktu anak-anak saya umur kecil-kecil seperti ini, umur 2 tahun, 3 tahun, Abdullah dan Suraya. Anak pertama, anak kedua, waktu itu masih cuma 2 anak. Biasanya anak-anak di Arab Saudi sebagian mereka begadang malam, tidurnya malam-malam. Nah itu yang terjadi dulu sebelum pindah ke Indonesia kepada anak-anak saya. Kadang jam 1, jam 2 bangun. Itu membuat istri kadang-kadang keletihan di pagi harinya. Dia harus tidur. Saya ngantor, kemudian dia tidur. Anak-anak main. Mainannya apa Pak? Dia mungkin melihat ibunya sering nyuci. Dia lakukan itu. Laptop saya dia cuci. Bangun, ambil nangis-nangis nelfon. Bah, ini laptop dicuci oleh anak. Laptopnya mereknya Casio lagi. Casio orang. Waktu itu ya. Satu-satunya Casio orang. Sekarang alhamdulillah enggak. Kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, ucapkan qadarullah masyaf. Enggak usah nangis. Dan ini cara mendidik anak. Tidak perlu kita katakan kepada anak, kenapa? Kenapa dan kenapa? Untuk sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengatakan 5 li ayyi syai'in lam af'alhu. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa belum engkau kerjakan. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan 5 untuk sesuatu yang sudah aku kerjakan. Sudah terjadi, sudah ucapkan qadarullah wa masya'afal. Tidak mungkin LCD-nya akan berubah kecuali kalau diganti. Itu kejadian pertama. Sudah selesai. Qul qadarullah wa masya'afal. Tidak akan sedih kita. Semuanya di tangan Allah, ketetapan Allah. Kita akan fokus terhadap pekerjaan kita. Itu bahagia. Contoh yang lain lagi. Dia mungkin anak-anak kecil melihat ibunya sering ngadon, buat kue, adonan. Ibunya tidur, dia keluarkan telur. Kemudian dia pecahkan. Di karpet Pak. Dia adon. Berdua itu. Karpet bau telur. Seluruh ruangan itu. Dan saya buang karpetnya. Sama di telepon. Maka saya kata, qul qadarallah masyafaq. Mau diapakan? Karena kalau kita katakan untuk sesuatu yang telah terjadi, maka kita akan mengajari secara tidak langsung anak untuk mempunyai alibi. Suka bohong. Karena takut dia dituduh salah. Takut dituduh salah. Dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Anas bin Malik untuk mencari sesuatu. Pergi engkau ke sana. Namanya Anas bin Malik, anak umur 10-an tahun,
baru ingin main-main dengan anak-anak semisal dengannya, padahal ada tugas dari Rasulullah SAW, dia main dulu. Rasulullah SAW nunggu di rumah lama, nggak datang-datang nih anak. Dia datangi tempat mainnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tepat di tengkuknya Anas bin Malik, beliau pegang. Hal fa'alta lima amartuk? Apakah engkau sudah memerintahkan apa yang aku telah lakukan? Beliau tidak mengatakan, kenapa belum pergi? Kan sudah lama saya nunggu. Kenapa? Enggak. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan dia pergi mengerjakan perintah kita. Itu kan yang kita inginkan. Bukan marahan kita. Maka kerjakan, wahai fulan, anakku sayang, kerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan sudah. Enggak usah kita nanya kenapa. Kenapa belum dikerjakan? Kenapa terjadi begini? Saya pernah ditelepon orang, pemirsa Roja TV. Beliau mengatakan, Ustadz saya dari jauh, dari Jakarta, dari luar kota Jakarta, mengutus anak perempuan saya untuk kuliah di Jakarta agar jadi orang sukses. Cuma saya sayang, mungkin salah saya Ustadz, tidak menjaganya dengan baik. Akhirnya dia berzina Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya katakan, Pak, ucapkan qadarullah masyaallah. Semuanya sudah terjadi. Yang dibutuhkan oleh anak bapak sekarang dirangkul. Nggak usah dimarahin, Pak. Dirangkul. Allah sudah bertakdir itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ada kita sekarang bimbing anak tersebut agar bertobat kepada Allah. Kemudian urusan anaknya kalau memang benar-benar hamil maka jaga. Jaga itu adalah cucu bapak yang tidak punya suami. Qadarullah wa masyaallah. Akan bahagia seperti itu. Ada seorang sekretaris camat waktu itu. Kawan pengajian. Dan ini kebiasaan manusia seperti ini. Kalau sudah mepet, banyak maksiat, dia akan seperti dia punya takdir sendiri. Dia seperti ngurus dirinya sendiri. Datang ke saya, Ustaz, saya bingung. Kenapa ya akhi? Ketahuan saya selingkuh, ketahuan Ustaz. Dia belum mengakui kesalahannya itu berselingkuh. Dia ngakui kesalahannya adalah ketahuan selingkuhnya. Dia tidak mengakui zinanya. Paham toh? Paham gak maksud saya? Dia bingungnya tuh ketahuan selingkuh, ketahuan berzina. Tidak mengakui zinanya salah. Gimana ya Ustadz menghadapinya? Saya diam aja. Oh, tapi begini Ustadz. Nanti akan saya begini, nanti jadi begini. Dia ngatur sendiri. Saya diam aja. Nah, itu manusia kebanyakan begitu. Lupa dia. Qul qadarullah wa masya'afa. Takdir Allah berlaku. Tugasmu sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.